Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari angkat tangannya. Kita berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8 subtema 3, yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggal. Nah, indikator pencapaian belajar kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang gaya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis gaya. Yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki materi, anak-anak semua harus menyiapkan buku dan alat tulisnya ya, serta duduk dengan rapi dan nyaman. Nah, setelah itu, mari kita simak videonya bersama-sama ya. Let's go! Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak, menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi terhenti atau berubah arah, serta menyebabkan benda berubah bentuk. Misal, pada saat kamu menendang bola, maka bola akan bergerak dan berubah arah. Sedangkan contoh perubahan bentuk benda karena pengaruh gaya adalah ketika kamu bermain plastisin, kamu dapat membuat berbagai bentuk macam gaya tangan menyebabkan plastisin berubah bentuk yang kalian inginkan. Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang dinamakan neraca pegas atau dinamometer. Sedangkan satuan gaya dinyatakan dengan satuan Newton atau yang biasa ditulis dengan N atau yang kita lambangkan dengan N. Aktivitas sehari-hari kita sering melibatkan gaya, sehingga kita hanya mengenal gaya otot saja. Tapi sebenarnya gaya memiliki banyak jenis, yaitu gaya magnet, gaya listrik statis, gaya otot, gaya gravitasi bumi, gaya pegas, dan gaya gesek. Kalian tahu nggak apa maksud dari gaya-gaya tersebut? Ayo, tahu nggak? Jadi ingat-ingat. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya satu persatu. Yang pertama, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet alam adalah sejenis logam yang pertama kali ditemukan di kota Magnesia. Magnet memiliki kekuatan yang menarik jarum, paku, atau benda lainnya yang terbuat dari besi atau baja. Kekuatan ini disebut dengan gaya magnet, ya betul. Yang kedua, gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Kita dapat melakukan percobaan untuk membuktikan adanya listrik statis. Coba, kalian siapkan penggaris dan kertas. Lalu kalian gosok-gosokkan penggaris ke rambut kalian. Setelah itu, kalian dekatkan kertas tersebut kepada potongan kertas. Nah, kalian amati potongan tersebut akan mendekat tidak ke dalam penggaris. Nah, itu merupakan pembuktian adanya listrik statis. Selanjutnya, gaya yang ketiga adalah gaya otot. Gaya otot adalah kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Yang keempat adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah kekuatan bumi yang menarik benda ke bawah atau ke inti bumi. Bila kita melempar benda ke atas, maka benda tersebut akan jatuh lagi ke bawah. Begitu juga ketika kita menendang bola, kita akan menendang bola
ke atas, maka bola itu akan kembali lagi ke bawah. Nah, yang kelima adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Misalnya, ketika kalian bermain panahan, maka karet mampu mendorong anak panah itu lalu akan terlontar jauh. Nah, yang selanjutnya, gaya gesek. Gaya gesek adalah bila kedua benda saling bergesekan, maka itu yang disebut dengan gaya gesek. Contohnya, ketika seseorang sedang mengerem mobil, maka rem akan bergesekan dengan ban mobil, dan ban mobil akan bergesekan dengan jalan. Dengan hal tersebut akan mengurangi kecepatan laju mobil tersebut. Nah, sekarang hubungan antara gaya dengan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya bisa membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang keempat, gaya dapat merubah kecepatan gerak benda. Yang kelima, gaya bisa merubah bentuk benda. Nah, ada nih beberapa contoh yang menunjukkan hubungan gaya dan gerak. Contoh yang pertama yaitu contoh gaya yang mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Nah, saat kita membuka dan menutup pintu, gaya tarik dan gaya dorong akan membuat pintu yang semula terdiam menjadi bergerak, atau yang semula pintu terbuka menjadi tertutup, atau sebaliknya, yang tadinya pintunya tertutup jadi terbuka. Nah, contoh yang kedua, gaya yang mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, ketika ada bus yang melaju dan ada penumpang yang menunggu di tepi jalan, maka maka supir bus akan menginjak rem sehingga bus tersebut akan terhenti. Nah, itu termasuk juga dari gaya gesek. Mengapa demikian? Karena ada gesekan dari apa tadi? Ya, betul, ada gesekan dari rem dengan ban bus, dan ada gesekan juga dari ban bus dengan, ya betul, dengan jalan. Contoh yang ketiga yaitu contoh gaya mempengaruhi bentuk benda. Saat kita bermain plastisin, kita akan menekan plastisin. Nah, itu merupakan gaya. Ketika kita menekan plastisin, maka benda tersebut akan mengubah bentuk benda. Kan kita bisa merubah plastisin itu menjadi bentuk-bentuk apa saja yang kita suka. Nah, semua materi kan sudah Ibu berikan. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Atau tidak, kalian bisa WhatsApp atau japri Ibu ya ke nomor WhatsApp Ibu. Nah, setelah itu jangan lupa nih, kerjakan tugas yang telah Ibu berikan di grup WhatsApp kelas ya. Setelah Ibu tunggu pengumpulannya maksimal 1 minggu. Jangan sampai lupa ya tugasnya. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.